Hai guys, jadi hari ini kita ada di salah satu kawasan di daerah Banyuwangi, ujung timur Pulau Jawa. Dan ini di atas bukit ya Pak ya? Iya, di atas bukit dan memang banyak sejarahnya di sini. Dan ini adalah Rowo Bayu. Oke, kita didampingi oleh salah satu kuncen atau juru kunci yang ada di Rowo Bayu ini. Jadi kita mau tanya-tanya sedikit dengan Bapak siapa? Suparto. Bapak Suparto. Bisa dipanggil? Pak Supar. Pak Supar. Oke, Pak Supar. Tempat ini sebelumnya dijadikan tempat, ini jadi tempat apa? Wisata atau wisata dan juga tempat beribadah? Ya, dulu adalah wisata religi. Dengan adanya perkembangan zaman, jadi wisata dua-duanya untuk menghibur hati. Tapi intinya dulu ini adalah wisata religi, tempatnya Prabu Tawang bertapa di daerah Bayu ini. Oke, dan dijadikan sebagai tempat wisata sejak tahun berapa? Mulai kurang lebih tahun 1970-an, itu udah 70-an udah mulai wisata. Udah lama. Belum lahir kan, Dek? Belum, saya tahun 2000. Saya masih 2012 lah. Coy, 12 tahun kali ah. Nah, ini karena kondisi udah hujan, gerimis-gerimis, mungkin kita ngobrolnya sambil jalan sambil aja jalan kali sambil ya. kita telusuri apa Betul aja. sekali. Ke sana kayaknya, Kak. Udah nggak sabar kayaknya ya. Kita mau ke daerah mana? Ke sana. Ini pakemnya, jadi kita harus masuk lewat kiri ini. Oke, silahkan Bapak di depan. Silakan Bapak. Saya takutnya kalau di depan saya nggak ada yang ngejar nanti. Jadi kalau misalkan kita lihat ini masih sangat amat terjaga kondisi alamnya ya. Masih asri. Asri, Iya. benar-benar masih Masih asri. banyak pepohonan. Dijaga. Jadi dulu Prabu Tawangun mulai bertapa ya, masuknya di rawa ini masuk sebelah kiri sampai ke tempatnya itu. Ini dalam Pak? Dalam ini kurang lebih antara 15 lah. Hah? Buset. Gimana sih? 15 meter. Ya lu jangan di sono lu. 15 meter Pak. 15 meter. Kurang lebihnya karena di dalam tuh lumpur kan, cuma Ini- air tuh selain dari atas juga ada yang dari bawah. Ini buatan atau alami? Alami Tapi karena jadiin tempat wisata jadi diperbaiki ya, direnovasi ya. Nah, Bapak kalau misalkan kita tanya-tanya nih, tempat ini biasanya selain pariwisata lebih sering digunakan untuk tempat ibadah. Tapi pernah nggak sih beberapa tempat yang kayak kemarin kita ada ke satu tempat, ada tempat itu digunakan untuk tempat ibadah. Tetapi tempat itu juga ada dijadikan sebagai tempat ritual. Ada. Di sini adalah orang ritual tuh istilahnya tuh kejawen. Oke. Kejawen tuh tidak mandang suku dan agama. Yang penting beliau tuh datang ke sini untuk meminta petunjuk, minta ketenangan batin. Tapi tempatnya ada di tempatnya Prabu Tawangalun ketika bertapa itu di atas sana. Nah, selain dari ini, dari tempat-tempat yang biasa digunakan, tempat yang paling sering didatangi sama masyarakat, itu tempat yang mana? Ini di petilasan itu. Jadi untuk petilasan itu karena Prabu Tawangalun itu ada hubungannya dengan keluarga Bali. Setelah petilasan beliau
Jelasan itu. Itu sembahyang Kayak di sini. atau Ini enggak nih. berdoa sembahyang di pura sana, di atas sana, di sebelah kanan. Oh, ada pura Ada juga di puranya, atas. ada candinya juga. Itu memang sudah dari dulu. Enggak dibangun. Oh, dibangun. Ya. Oke. Dulu tuh enggak ada bangunan apa-apa, ya cuma ada penjelasan aja gitu. Oh, karena digunakan sebagai tempat rekreasi, Iya. makanya direnovasi ya. Direnovasi, diperbaiki, biar orang datang untuk semedi itu biar ada tempatnya Bapak bisa enak di kan sini? gitu. Oke, nah terus Pak biasanya ramainya di tanggal? Kalau untuk wisata umum itu tiap hari Minggu biasanya gitu. Tiap hari Minggu pasti ramai. Ramai. Terus tapi kalau untuk religi hampir setiap malam ada orang datang ke sini dari berbagai daerah gitu. Oke, jadi Ada yang dari luar Jawa, ada dari Jawa, ada jauh-jauh datang ke sini. dan pastinya ramainya di satu suro ya biasanya. Ya, satu suro sama hari raya Idul Fitri itu. Nah, kalau misalkan satu suro itu Pak, biasanya ada ritual khusus nggak yang dilakuin di sini? Di sini sebenarnya ada, ini masih akan diperkembangkan, yaitu masalah selamatan satu suro untuk kejawen. Nah, selama ini masih selamatan bersih desa yang tadi malam dilaksanakan di dusun ini. Oh, tadi malam? Tadi malam itu namanya bersih desa Desa Bayu. Itu setiap malam bulan itu Jawanya aja Mas ya. Iya. Bulan Selo di malam Jumat Legi. Itu setiap tahun ada, itu sudah mulai dari leluhur Prabu Tawongalun memberikan wangsit bahwa itu adalah harus diuri-uri, jangan sampai ditinggalkan. Sampai hari ini dari generasi ke generasi termasuk saya dan keluarga dan masyarakat melaksanakan itu, tidak akan pernah ditinggal gitu. Berarti memang sudah dari dulu deh. Ya. Kayak gitu. Jadi setiap legi ya. Iya. Kalau Kliwon sendiri Enggak dipakai, cuma itu pakemnya tuh malam Jumat Legi. Kalau masalah ritual satu suro itu untuk kejawen, selamatan, setelah selamatan melaksanakan itu tradisi mencuci gaman pusaka. Oke, jadi tadi malam ritual itu sudah dilaksanakan. Sudah dilaksanakan. Berarti kayak keris seperti itu. Ya, kan Bapak bawa nanti saya tunjukkan contoh, salah satu contohnya kan gitu. Oke. Ini alhamdulillahnya kita hari ini kalau kalian lihat Jangan sudah terlalu minggir disambut deh. oleh hujan. Gue agak sering ya. Disambut oleh hujan dan tandanya kedatangan kita di sini direstui oleh alam ya, dan semoga kita bisa menyelesaikan konten sampai bisa mengulik kisah dan sejarah dari tempat ini seperti apa. Tapi Pak, aku mau tanya nih, setiap tempat kan pasti punya beberapa karakteristik masing-masing, termasuk sosok makhluk tak kasat mata atau makhluk astral, makhluk gaib yang paling sering ditampakkan di tempat ini biasanya apa Pak? Sebenarnya hanya orang-orang tertentu yang misalnya jalan tersesat dan sebagainya, itu ditemui antara Mbah Guwo sama Nyai Resep, karena Mbah Guwo itu penunggu rawa ini. Ganyangnya gitu, mulai Sinun Prabu Tawongalun sampai hari ini. Beliau diwakili oleh Prabu Tawongalun suruh jaga rawa ini, dan orang-orang yang tujuannya baik itu harus dijaga, harus dilindungi, jangan sampai diganggu setan demit, jin pelayangan, barepati dan sebagainya. Kalau ada orang tersesat dan sebagainya, disuruh bantu untuk menunjukkan jalannya. Nah, itulah yang kadangkala yang Mbah Guwo sama Nyai Resep itu kadang nampak wujud nyata membantu orang itu. Kadang orang petani atau jalannya sana menunjukkan, habis itu ya sudah jauh Hilang lagi. ya kembali ke alamnya. Tapi kalau itu kan salah satu sosok yang menjadi legenda di sini ya, maksudnya sangat amat diingat dan dikenang. Tapi kalau misalkan untuk sosok-sosok yang lebih cenderung mengganggu atau mengintimidasi, ada nggak yang di sini suka menampilkan? Selama ini belum pernah ya saya dengar gitu. Itu pernah hanya datang ketika pada waktu Prabu Tawongalun makan semedi, diganggu banaspati, setan demit dan sebagainya. Tapi beliau sudah berpesan jangan sampai mengganggu orang-orang yang datang ke sini yang tujuannya baik dan baguslah, utama kan gitu. Kalau orang itu memang mau merusak ya mungkin ditampakkan gitu. Makanya di sini ada sejarah-sejarah yang
sangat luar biasa bagi terutama masyarakat Gayo yang harus dicontoh perjalanan Prabu Tawang tadi. Oke, jadi setiap tempat juga kita harus tetap menghargai ya, menghargai tempat. Hati itu harus bersih, harus. Nah di depan ini ada apa namanya sumber Kaputren ya. Sebelum kita masuk ke penjelasan Prabu Tawang, pertawaan Prabu Gaot, ini adalah sumber Kaputren. Nanti saya jelas kalau lama dari sini mau Assalamualaikum mau kasih pada beliaunya yang ada di sini kan gitu ya. Maka saya minta waktu untuk baru ya. Kaputren ya, ini para putri dulu ada di sini tempatnya. Dengan pakai juga bagus. Oke. Buset. Mushroom kulai. Sundut nih. Ya, sebelah kanan. Apa bakal dikata? Oh, sih. Sini ya Pak. Iya, monggo. Sugro. Jadi tadi kita udah keliling-keliling ke beberapa petilasan yang ada di sini. Dan sekarang karena kondisi sedang hujan, jadi kita akan menjelaskan tentang sejarah dan kisah dari tempat ini. Tapi sebelumnya aku mau nanya-nanya dulu sama kakak ngerasain apa aja? Kalau ngerasain sih yang tadi seperti kita bilang di awal, vibe-nya itu enak ya, karena untuk recharge tapi memang ada satu sisi yang dimana ada sosok yang energinya kurang mengenakan gitu ya. Ada energi yang kurang mengenakan dan itu ada di belakang sana yang ada danau terus agak naik ke atas sedikit. Walaupun tadi hujan atau apa, tapi semakin berasanya tuh dingin itu bukan dingin udara. Udaranya memang dingin ya, maksudnya bukan dingin syahdu, dinginnya malah lebih kayak gitu. Itu sih yang aku rasain. Kalau Kak Queen? Mungkin hampir sama dengan karena ada di beberapa titik yang menurutku energinya udah bertentangan gitu ya. Jadi kayak agak sedikit mengusir,
tapi ada juga yang ingin menyampaikan sesuatu gitu kan. Tapi kita lagi naik ke atas sudah beda lagi setnya. Kita bisa sembahyang di sana kan, kita bisa memohonkan apa yang menjadi hajat kita kurang lebih gitu ya. Riri? Kalau Riri sih ngerasanya ada yang bikin tenang, tapi ada juga beberapa yang kayak Riri pengennya ngelihat ke sana terus kayak ada sesuatu yang bikin penasaran sebenarnya. Tapi balik lagi tetap karena tempatnya juga bikin adem, dingin. Jadi kadang itu bikin bikin nggak terlalu takut. Iya. Oke. Nah, jadi Pak, dari beberapa petilasan di sini kan memang ada beberapa petilasan yang paling sering dikunjungi, terutama di tanggal-tanggal tertentu. Nah, kalau Bapak sendiri Pak, biasanya kalau masyarakat datang ke sini itu Jadi memang ada beberapa tanggal ya Pak ya, dari Suro itu pada kesini. Sama Jumat Legi tadi ya. Nah tadi kan Bapak menjelaskan di awal kan hanya sedikit nih Pak. Kalau misalkan satu Suro itu gimana untuk prosesnya dan apa yang dilakukan di sini? Di sini itu kalau satu Suro itu kan istilahnya itu selamatan, istilah Wilijingan tuh ganti tahun dari besar ke Suro kan gantian tahun. Kalau umum tuh dari Desember ke Januari. Jadi kita melakukan ritualan selamatan. Setelah selamatan ya minta keselamatan pada Yang Maha Kuasa, termasuk minta perlindungan dari yang Mbau Rekso di Rawabayu, terutama Prabu Tawangalun. Nah, setelah itu ada ritual lagi pencucian pusaka, cuman ini tidak diekspos ke banyak, hanya untuk pribadi-pribadi orang di setiap bulan Suro tadi. Tuh, jadi siap-siap masyarakat yang ada di Bayu sini yang punya pusaka peninggalan tahun yang zaman dulu itu setiap bulan Suro dilakukan jamasan atau memandikan pusaka. Mandi ini tuh di mana Pak? Di sini? Ya, di rumahnya sendiri. Oh, ada cara atau cara-cara tertentu untuk memandikan pusaka itu. Jadi memang ada mungkin penduduk-penduduk di sini ada yang punya pusaka, nah itu mandiinnya di sendiri-sendiri. Iya, di rumah sendiri. Nah kalau di tempat ini tuh biasanya kan ada pembersihan desa atau apa, atau mungkin biasanya kan ada mungkin di salah satu tempat ada yang nguras kolam atau apa, di sini kayak gitu juga nggak Pak? Ada, di sini pertama setiap mau menjelang hari Raya Idul Fitri sama Melasti itu melakukan istilahnya gotong royong kerja bakti, bersih-bersih. Selain melibatkan orang-orang yang berorganisasi di Rowo, juga melibatkan masyarakat. Karena masyarakat di Bayu itu menganggap bahwa Rowo Bayu itu milik kita bersama, bukan milik kelompok atau pengelola, bukan. Jadi secara bersama. Secara bersamaan. Gitu. Nah tadi Bapak ada sempat bilang Prabu Tawangalun. Nah, mungkin ada beberapa penonton Book of Nena dan pemerhati dari Book of Nena belum tahu nih Prabu Tawangalun itu siapa, Pak? Ini kalau boleh saya cerita sampai awal sampai akhir ya. Iya. Dikasih waktu biar semua itu jelas, tidak ada simpang siur kan gitu ya. Ini saya mulai. Dulu di wilayah Belambangan itu ada seorang raja yang bernama Mas Kembar atau yang sering dikatakan Tampo Uno, Tampo Uni. Ada yang bilang Mbak Yang Sarmun dan Yang Sarman. Itu wilayah kerajaannya ada di Sukomukti. Sukomukti itu identik dengan Kedaung. Nah, setelah beliau menjabat beberapa tahun, beliau sudah merasa tua, ingin jabatan jadi raja itu diturunkan pada anaknya. Mas Kembar Tampono bilang sama ibu, Bune dalam ramane aku ki suwo, aku serumongso tuwa, jabataku tahtaku ki baru tak parangake neng anakku. Sapa miturut sliramu Bune, ora ana liya pakne ramane ya kejaba Handaya Kusuma. Oh yen ngono Handaya Kusuma timbalono, datanglah Handaya Kusuma ke orang tua. Sungkem dalem Rama ya ngger ngene Handaya Kusuma, Rama iki tuwa
Lah jabatan kerajaan ini mau tahtaku iki bakal tak paringake sliramu. Nggih Rama matur sewung panuwun ingkang tampa pepindhan dening panjenengan nglengseraken keprabuan dhateng ingkang putra. Nanging Rama putra panjenengan boten namung setunggal dalem Handayuksumo, wonten Nimas Wila, wonten Sayu Gringsing, wonten Sayu Mulak lan Sayu Mlati utawi Tanjung Wangi. Pramila kula nyuwun persetujuane saking adik-adik kula. Yen adik-adik kula niku setuju, kula nggih sagah Rama. Oh ya yen kalau gitu panggillah adikmu Wila, Raden Wila sama Sayu Gringsing, Sayu Mulak sama Sayu Mlati dipanggil. Nah, mereka ditanya semua sanggup setuju bahwasanya kalau kakaknya yang barep yang bernama Handayuksumo itu jadikan raja. Diwisudalah Handayuksumo dengan juluk Gusti Prabu Tawangalun. Susuhunan Gusti Prabu Tawangalun. Lah adiknya Raden Wila tadi diangkat menjadi patih, bergelar Patih Wilobroto. Nah, setelah itu berjalan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, Kanjeng Romonya tadi meninggal dunia. Nah, meninggal dunia, terus dilakukan proses pemakaman. Pemakaman sudah selesai, berjalan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dari ke-4 tahun Prabu Tawang jadi raja di Blambangan. Itu mulai ada intrik-intrik bahwasanya adiknya Wilobroto mau ingin menjadi raja merebut tahta dari kakaknya. Berhubung Prabu Tawangalun jiwanya jiwa besar, arif, bijaksana, daripada ada perpecahan pertumpahan darah, ya, diberikan yang namanya tahta itu. Kang Mas, kula nyuwun tahta kerajaan Dawung menika kula nyuwun gantosan dadi ratu. Awit kedawung menika mboten gadan jenengan tilarane Kanjeng Rama, peninggalannya Kanjeng Rama. Kanjeng Rama putrane mboten namung jenengan Kang Mas. Pramila kula nyuwun keadilan. Kedawung kula suwun. Ya wis Dimas, ya sliramu koyo mangkono, besok titenono kandhane Kakang, kabeh putrane Kanjeng Rama bakal bisa jumeneng Nalendra ana ing Kedawung Blambangan. Diberikanlah yang namanya kerajaan Kedawung. Terus Wilobroto menjadi raja di Kedawung dan patihnya adiknya yang bernama Sayu Gringsing, itu namanya Patih Gringsing. Nah setelah itu sehari 2 hari 3 hari Prabu Tawangalun merenung akibatnya terus memutuskan untuk pindah dari Kedawung, menemui Mbah Duwo sama Mbah Nyai Resek. Mbah Duwo itu abdi kinasinya Prabu Tawangalun. Mbah Duwo, aku bakal mentar projo, jeneng ingsun bakal mentar projo saka Kedawung. Badhe tindak pundi Gusti, golek papan panggonan kanggo buka kraton maneh kanggo kratonku. Oh nggih Gusti, Mbah Resek, Nyai Resek, nggih Gusti, aku Lilanono aku arep buka alas maneh. Oh nggih, tapi ngeten Gusti, jenengan pun sampai negakaken ingkang rayi Sayu Melok. Awit Sayu Melok menika adi jenengan ingkang jenengan tresnani, pun malih jenengan keluarga kraton, masyarakat kawula wonten ing Blambangan tresna dhateng Sayu Melok. Memang Sayu Melok cantiknya seperti bidadari, sehingga Prabu Tawangalun pamitan sama Sayu Melok kan gitu. Terus saiki ning ndi Mbok Sayu Melok wonten ing dalem sing kamar Gusti, sing lebet, sing tilam sari, namung muwun tuh ngelamun aja. Didatangi Prabu Tawangalun. Kene omong Mas, lirane kok ngelamun awe, menangis Kang Mas. Saya merasa aku rumangsa susah Kang Mas, kok tegomen Kang Mas Wilobroto njaluk kekuasaanmu, njaluk pelunggamu. Kaya apa nelangsane atimu lan kawula Mas ning Blambangan. Wis ora usah kaya ngono. Bener apa sing kandhane Kang Masmu Wilobroto kabeh iku mau putrane Rama Prabu Swargi Tampa Una. Njaluk adilan iku wis bener nih Mas. Terus ngene, aku pun Kakang bakal nyuwun pamit, bakal minta pojo. Dikatakan bahwa kakaknya itu mau pergi dari kerajaan, beliau itu nangis ya, nangis ya, pokoknya menangis sedih Kang Mas. Ojo sampun ngantos jenengan pindah di keraton
kedawung Kang Mas mesakaken ingkang ibu Kang Mbok lan putra-putra ora nih Mas. Ingsun kakangmu duwe bayu. Duwe bayu itu janji ya. Duwe bayu besok lah aku nemu papan enggon kabeh wargaku tak gawa ning papan sinyar. Mboten Kang Mas tetep mboten Kang Mas jenengan kedawon teni kedawung. Jadi sayu melok menangis terus Prabu Tawangalun itu mengerum tuh nyanyi, nembang gitu ya, nembang nyanyi. Boleh nggak saya nembang? Boleh. Nah, misalnya Nun Sewu nih ya, ini bisa dikatakan. Ini sayu melok menangis, nempel ke kepalanya ke saya. Terus Prabu Tawang itu mengerum itu nembang atau nyanyi supaya adiknya itu bisa tenang hatinya, gitu ya. Dia menenangkan. Tembangannya kalau dilalah gini. Duh musiko ning wahang kang jiwat riring ati sun tarimo panandang ning wahang wong becik bakal tinemu Kang Allah antuk musti kok adiling dewa duh nimas puja nengsun. Setelah Prabu Tawanglun menyanyi gitu, adiknya Saimelo tertidur. Terus ditidurkan di Tilam Sari. Habis itu pergi menemui Mbah Duo sama Nyai Resik. Nyai, nganu Gusti ayumu wis sare. Oh nggih Gusti, kula kancani ditemani. Terus Mbah Prabu Tawanglun pamitan sama Mbah Duo. Mbah Duo, besok aku sementar pojo. Inggih Gusti, sungkem dalem ingkang nderekaken lampah jenengan. Ning ngene ya Paman Duo, aku weling yen sesuk ana swara angin gedhe gemuruh ya ning kono papan dunungku mbabat alas maneh panggo gawe kraton maneh. Oh nggih Gusti, berangkatlah Prabu Tawangalun. Nah, di situ menemukan tempat ada airnya, ada mata airnya, ada sungainya. Malamnya sorenya semedi, malamnya semedi. Dan ketika semedi malam itu ada sinar putih kehijauan jatuh di depannya Prabu Tawangalun. Prabu Tawangalun minta izin pada Ibu Sanghyang Widiwasa Gusti Kang Jagat. Artinya sembayangnya, petunjuknya tadi diizinkan. Paginya Prabu Tawangalun mulailah membabat hutan. Nah, dibabatlah hutan itu. Saya tidak mengatakan dengan catatan apa ya. Angin berputing beliung menumbangkan pohon-pohon itu, ada yang tercabut kurang lebih 22 bau. Kalau hitungan hektar itu 17 hektar hutan yang dikoyak oleh yang namanya angin tadi, angin beliung itu. Nah setelah itu goro-goro di Belambangan tuh angin suara gemuruh itu terdengar di wilayah Belambangan ya. Nah, setelah itu Mbah Duo, semua Prabu Wiloboto dan semuanya bingung ada goropo, ada goro-goropo. Terus tidak dengan Mbah Duo. Mbah Duo tahu karena sudah diwangsit, bilang sama Gusti Ayu Saimelo. Gusti menika tandhanipun ingkang raka Kang Mas Prabu Tawangalun menika pun babat Allah. Oh ya ngono Paman, yen kok ngono nggo bekal sak cukupe lan titiane Kang Mas. Titian itu tumpakan, titian ya. Kuda setok jaran putih gawanen dibawalah kuda putih dibawa ke tempatnya Prabu Tawangalun. Nah, terus mengikuti petunjuk, terus di situ ketemu Prabu Tawangalun yang buka halas, Prabu itu mendirikan pondok. Ya. Singkat cerita, Mbah Duo menginap di situ kurang lebih 7 hari. Setelah itu diutus Prabu Tawangalun untuk kembali ke Kedawung agar supaya memberitahu keluarga termasuk Punggawa yang masih setia pada Prabu Tawangalun. Sehingga terus banyak orang yang pindah ke Bayu. Pindah Bayu setahun 2 tahun sampai 6 tahun, lama-lama di Kedawung itu katakan hampir 50% pindah ke Bayu. Nah, cerita dia akibatnya karena merasa warganya kaula
di Kedaung pindah-pindah, itu Prabu Wilodroto marah. Nah, di sana namanya pindahnya dari Kedaung ke sini namanya ada desa Alian. Jadi ngalih panggonan ya, pindah panggonan. Namanya di sana namanya Alian. Nah, setelah itu kemarahan Prabu Wilodroto mengutus putranya dan beberapa prajurit. Yang pertama membawa misi tugas dari orang tua. Yang pertama membubarkan kerajaan Bayu. Ya. Yang kedua, Bayu boleh berdiri tapi dengan syarat jadi bawaannya Kedaung. Tiap bulan harus asuk gondong pengareng-areng, artinya memberi pajak. Nah, negosiasi itu Wilotaruna yang menjadi panglima perang berbicara musyawarah dengan Prabu Tawang dan kerabatnya hingga tidak terjadi sepakat, sehingga terjadilah perang. Ya. Terjadi perang, akhirnya Wilotaruna itu gugur di Bayu sini. Ya, gugur di Bayu sini, terus dibawa ke Kedaung. Setelah Kedaung, Prabu Wilodroto marah setelah memakamkan anaknya Wilotaruna tadi. Prabu Tawang ngamuk, mengarahkan semua pasukan prajuritnya untuk menggempur Bayu. Ya, terjadilah perang di Bayu sangat besar. Tapi Prabu Tawang itu menghadapi Prabu Wilodroto itu cuma mengelak, dalam perangan itu mengelak, wis Dimas sing sabar, sing Dimas ngene-ngene sabar, ayo sing rukun aja sampai kejadian iki. Tidak Mas, wis ora kowe kudu utang pati nyaur pati, anakku mbok pateni kudu kowe kudu mati, anakmu kudu mati. Sehingga Prabu Wilodroto itu benar-benar ngamuk. Pada suatu saat Prabu Wilodroto itu menusukkan kerisnya ke tubuhnya Prabu Tawang di dalam perangan tadi ya. Dengan Prabu Tawang ditangkis gini sehingga kena tubuhnya Prabu Wilodroto. Lah Prabu Wilodroto langsung gugur. Prabu Tawang menugaskan muridnya, prajuritnya merintah untuk mengibarkan bendera putih, tandanya bendera damai. Prabu Tawang melihat adiknya gugur menangis, kan gitu, dirangkul. Setelah itu selesai itu dibawa ke jasadnya dibawa ke Kedaung. Setelah proses pemakaman selesai, di Kedaung kosong, diangkatlah adiknya yang namanya Sayu Gringsing yang tadinya menjadi patihnya Wilodroto. Sayu Gringsing tidak mau karena merasa bersalah, sehingga diangkatlah Sayu Melok menjadi raja Kedaung. Setelah itu pulang, proses pemakaman selesai dan proses penobatan Sayu Melok jadi raja Belambangan di Kedaung selesai. Beliau pulang sama keluarga ke Bayu lagi. Setelah pulang di Bayu, mengadakan pasewakan agung, pertemuan agung di kerajaan, matur sama ibunya, Kanjeng Ibu, bab menika ingkang lepat kula Bu, ngantos wonten perangan agung, Dimas Wilodroto pejah, putra kula ingkang kula tresnani, senajan boten kula ukir saking raga kula, Wilotaruna nggih gugur Bu, menika ingkang lepat dalem Bu. Pramila saking menika Bu, kula nyuwun tambahing pangestu badhe mertapa wonten ing sukuning Redi Raung. Sukune itu kakinya Redi itu gunung ya, kakinya Gunung Raung. Oh ya nggih, yen ngono Kanjeng Ibu mung mangestoni sliramu. Terus aku pesen, Prabu Tawang pesen pada anaknya, anakku Monconapura sak tak tinggal bapa ramamu bertapa, kerajaan keraton Bayu tak pasrahake sliramu, aja sampai kecongkrahan marang adik-adikmu, titip ibumu, eyangmu lan kawula Bayu. Oh nggih Rama. Singkat cerita, Prabu Tawang pesan sama Mbah Duwa, sesuk-esuk aku budal mertopo neng suku neng Gunung Raung. Oh nggih Gusti. Engko bengi yen ana sinar tengara, sinar putih mencolot munggah, ya ning kono papan dunungku. Jadi Prabu Tawang masuk ini ya. Datang ke sini kok ketemu Rawa, dari Rawa terus dia tuh berjalan di sebelah kiri, ya, ngikuti. Setelah itu kok ketemu ada sumber, terus ada sumber yang terakhir itu kok enak sumber sak mene gini, ya wis ning kene tak gawe papan mertopo. Jadi Prabu Tawang tuh mandi dulu habis keramas, setelah itu selesai baru mulai bertapa. Nah, malam harinya si sinar tempatnya Prabu Tawang bertapa itu ada sinar ke atas putih ya. Nah, yang namanya Paman Duo, Mbah Duo itu tidak tidur melihat tengoro yang dipesankan Prabu Tawang. Ketihan, oh itu berarti ada sinar itu, berarti di sana Prabu Tawang bertapa.
pergilah ke sini. Ya ke sini terus ketemu di situ. Setelah itu sudah selesai ketemu, Mbah Duo itu pulang matur Kanjeng Ibu Gusti Ratu Tampauni termasuk para keluarga di Gayu. Terus mengajak Mbah Resek dibawa ke sini, ya, dibuat rumah di sana di Puro itu rumahnya pondoknya Mbah Resek sama Mbah Duo, ya. Saya tidak mengatakan Prabu Tawangalun itu bertapa berapa hari berapa bulan, itu wadi atau rahasia, ya. Nah, jenengan tahu sendiri. Nah, setelah itu malam hari sekian hari bertapa ada suara, "Yer Tawangalun, wis cukup semono anggonmu mertopo, jengkaro yer jengkaro. Mengko lak wis kowe jengkar, mlaku wong ngidul ngetan." Mana? Ngidul ngetan timur mana? Timur laut, ya, mlaku wong ngidul ngetan. Mengko yen ketemu macan putih, tumpak ana macan putih ku mau. Sawise ngono, lek macan putih mbok tumpaki macan putih ku mandeg meneng, kowe ngedekno kraton jenengno kraton macan putih. Setelah itu suara menghilang, terus Prabu Tawangalun badar itu jengkar bangun dari bertapanya. Ingat bahwa yang bicara itu benar-benar ingat itu adalah suara dari orang tuanya Prabu Tampauni. Beliau tuh nangis, ya, sampai manggil-manggil Kanjeng Romo, Kanjeng Romo, Kanjeng Romo. Sehingga malam itu dengan berteriak gitu Mbah Duo sama Nyai Resek dengar, Mbah itu suaranya sopo? Kayak suaranya Gusti Prabu, ayo Rono, bawa obor, bawa ke tempat Prabu Tawangalun bertapa itu. Nah, Prabu Tawangalun bertapa itu di situ ada tempat bertapanya itu ada batu besar satu di tengah, yang kiri ada batu, yang kanan juga ada batu. Ya, yang batu kanan dan kiri untuk tempatnya pusakanya Prabu Tawangalun, ya. Setelah itu malam hari itu terus mandi dan sebagainya, makan, sudah bercerita panjang. Setelah itu Prabu Tawangalun mengajak Mbah Duo sama Nyai Resek, ya, ke pinggir Rawa Bayu ini yang sebelah timur. Beliau pesan, Mbah Duo, papan kini Rawa iki sakrehne ana wengkon Bayu tak jenenge Rawa Bayu. Besok rejane jaman ana salajining titahing Gusti kang ngrubah Rawa Bayu iku. Namine tok napa Gusti besok ana dhewe. Besok lagi zamane rame Rawa Bayu diganti jeneng. Oh nggih Gusti, pisan yo Mbah Duo. Manyar ping pindhone gaman-gamanku pusaka-pusaka iki bakal tak cemplungne ning Rawa iki. Jadi dicemplungne pusaka itu. Semua pusakanya Prabu Tawangalun dilepas. Nah, dicemplungne, dimasukkan ke air, ada yang jadi ikan, ya, ikan uling, ikan mujair, wader, terus cokol sama kremis itu, urang itu, kremis yang kecil-kecil itu ada itu. Terus ada sebagian pusakanya yang bukan masuk ke dalam danau atau rawa, luar, ya, mancap di tanah di sebelah kanan kirinya rawa itu jadilah tumbuhan yang namanya bambu. Makanya di sini dulu bambunya banyak kan. Nah, setelah itu Prabu Tawangalun berpesan, aku jauh tulung Mbah Duo mino ikan, ya, mino iki kena gawe mburamu, mbok menawa butuh lawuh kena dipancing. Oh nggih Gusti, lan aku pesen sapa ae sing manggon sing dolan ning Rawa kene papan kene ayo mono jangku ngono, aja sampe enek setan demit jin kriayangan banaspati ke sak pitutane ganggu. Sing tujuane bener ya Mbah Duo. Nggih Gusti, kula manggaken dawuh Gusti. Ping telune Mbah Duo, sampean Mbah Duo kudu ngreksa papan kene sampai entek jaman sampai danyang. Jadi Mbah Duo itu di sini sampai danyang. Nah, Mbah Duo itu tidak punya anak, tidak punya anak, ya. Mbah Duo itu tidak punya anak gitu. Nah, akibatnya setelah itu pamitan sama Mbah Duo Nyai Resek. Mbah Duo itu sama Nyai pamit wis paman, wis Mbok, wis karya mukti, aku bakal budal berangkat ono entutne lakune wangsit. Oh nggih Gusti. Mbah Duo terutama Nyai Resek itu dirangkul sampai nangis karena apa? Mulai kecil putra Prabu Tampauni di rumah sama Mbah Duo itu sudah dianggap menjadi anaknya sendiri. Iya, iya. Nah, setelah itu terus berjalanlah Prabu Tawangalun ke
kurang lebih 1,5 jam dari sini ya kurang lebih. Dia di sana ketemu macan putih, beliau bilang gini, loh kok ono macan putih sak meneh gede ini. Ya naik sana jalan tuh kurang lebih 1,5 kilo, 1 jam atau 2 jam perjalanan dari sini. Oh kok enak macan putih gede ini sak meneh. Oh yang ngono jeneng ingsun kena duka. Kena duka kena panglo, kena senen, kena marah ya. Kena marah. Yang ngono papan kini tak jenenge Taman Duka. Ingsun ke Taman Duka. Papan kini tak jenenge Taman Duka. Sampai sekarang pun ada ya. Setelah itu Prabu Tawanglun mendekat kepada macan putih tadi. Wis macan putih tadani kala mangsa jeneng ingsun kanggo nebus kesalahanku. Akibatnya macan putih itu mendekat kepada Prabu Tawanglun. Prabu Tawanglun juga mendekat. Akan tetapi macan putih itu bukan menerkam tapi mengisyaratkan kaki yang depan, yang kanan itu gini. Oh, Prabu Tawanglun bisa. Oh, yang ngono kowe kon numpai, ya wis tak tumpaki seliramu macan putih hingga macan putih bergeser ya, menghadap ke sana langsung membungkuk. Nah, setelah membungkuk Prabu Tawanglun naik terus berjalan itu menyeberangi ada sungai, terus naik ke atas habis itu ada jalan rata. Nah, dari jalan rata itu si lakunya macan, langkahnya macan itu berbelok-belok, menggak-menggok. Tujuannya macan apa? Menghibur Prabu Tawanglun karena apa? Karena merasa lakone hidupnya itu sangat sedih kan gitu. Ya, jadi lengkang-lengkong. Kalau ratu namanya bukan menggak-menggok ya, berbelok tapi lengkang-lengkong. Oh, macan lakumu kok lengkang-lengkong. Habis itu selesai lengkang-lengkong, oh yang ngono papan kini tak jenenge kebun lengkong sampai hari ini ada. Oh, jadi sekarang itu asal-usul dari Rowo Bayu itu sendiri. Ya. Oke. Terus Jadi saya teruskan tinggal sedikit aja ya. Okay. Ya, setelah itu habis lengkang selesai baru terus jalan mengikuti jalannya si macan putih. Setelah itu macan putih berhenti. Oh, kuis mandek toh macan. Apa kesel? Wah, habis itu turunlah Prabu Tawanglun. Terus habis itu bilang, macan aku sematur nuwun, mbok terni sampai teko kene. Yen ana luputku, kesalahanku aku njaluk pangapura ning awakmu. Setelah bilang gitu, macan itu hilang lenyap bagaikan ditelan buli. Hilang lap gitu. Nah, terus sama Prabu Tawanglun papan kini tak jenenge Kledutan. Habis itu Prabu Tawanglun ingat wangsitnya orang tuanya baru membuat kedaton di sana namanya Kedaton Macan Putih. Nah, ini kita singkatnya. Oke, luar biasa. Macan putih itu yang di sana. Di sana. Di sana ada. Terus saya kenalkan Mas ya, saya tuh lahir di Bayu, tapi ayah saya lahirnya di Macan Putih sana. Makanya saya tuh tutur tinular dari leluhur saya. Oh, berarti saya sudah padukan dengan turun-temurun ya? buku-buku yang ada dicetak di perpustakaan. Itu cerita singkatnya seperti itu. Oke, luar biasa sekali ya kisah dari Rawa Bayu ini. Nah, Rowo itu artinya apa? Rowo itu seperti danau tapi kecil, kan istilahnya gini Mas, belik, setelah belik Blumbang, setelah Blumbang Rowo, setelah Rowo besar lagi namanya danau, kan gitu. Baru setelah danau baru segoro anakan kan gitu, terap-terapannya gitu. Jadi belik, sendang, Rowo, baru danau, baru segoro tadi kan gitu. Oke. Ya, jadi itu sedikit kisah singkat dari sejarah Rowo Bayu serta ya. dari tadi Prabu siapa? Prabu Tawanglun. Prabu Tawanglun. Dan berarti ini tuh kerajaan Blambangan ya Pak? Iya, makanya Kedaung itu wilayahnya mulai dari Lumajang. Kalau sekarang ya Lumajang, Jember, Bondowoso, Bonjo sama Banyuwangi, 5 kabupaten. Tapi agak sedikit belok nih, karena aku dengar-dengar dari beberapa orang dan beberapa yang pernah aku baca. Apakah ada hubungannya dengan dengan Majapahit atau apa? Atau mungkin ada perseteruan antara Majapahit dan Blambangan? Gini Mbak, kalau ketika Prabu Tawanglun itu berkuasa, itu sudah tidak ada kerajaan Majapahit karena berdirinya kerajaan Blambangan itu kalau orang tuanya itu namanya Mas Kembar Tampono itu orang antara 1603
70 sampai 1658. Nah, terus kakeknya Prabu Tawangalun yang bernama Minak Seruyu atau di Pangeran Singosari itu 1633 sampai 1639, cuma 6 tahun. Nah, buyutnya Prabu Tawangalun itu namanya Minak Lumpat atau ada yang bilang Sunan Rebut Payung. Sudah dari buyutnya saja ya, saya tidak usah. Ya itu di situ. Nah, jadi di Rawabayu itu Prabu Tawangalun itu cuma di Kedawung cuma 4 tahun, di Rawabayu cuma 6 tahun. Sisanya sampai tahun 1691 itu di Macan Putih. Tinggal jenengan kalkulasi aja dihitung gitu ya. Jadi Prabu Tawangalun di Blambangan ganti orang tuanya 1659 sampai 1691. Jadi dibagi untuk Kedawung 4 tahun, di Rawabayu 6 tahun. Oke, jadi tadi Bapak waktu menceritakan, aku sama Kakak juga udah sempat buat trek ke belakang. Memang kalau misalkan kita perhatikan dulu di sini itu posisi hutannya dalam artian tidak sebersih sekarang. Dia banyak pohon-pohon yang tinggi, habis itu tidak Masih belum sebagus tertata. ini, masih belum tertata. Dan jalannya tuh masih jalanan-jalanan Masih, setapak. ya deh. betul, Dan jalan-jalan setapak belum setapak. ada aspal gini, dan yang aku lihat ke belakang itu dia masih tanah, dan posisi yang aku dapat gambaran itu posisi lagi hujan gini deh. Betul. Gitu. Jadi kayak apa yang terjadi sekarang itu kayak ini loh yang dulu tuh Ya, juga seperti jadi kita ini. hari ini itu sudah dengan situasi alam yang seperti ini, kita sudah diberikan visualisasi sebagaimana masa lampaunya. Nah, jadi terus ada beberapa ungkapan, ada beberapa ucapan rasa terima kasih sudah menjaga tempat ini. Terima kasih juga sudah mengingat mereka sebagai leluhur. Tapi ada satu pesan yang menurut aku sangat amat penting. Datanglah untuk bersilaturahmi atau mengingat mereka, tapi bukan meminta sesuatu. Karena benar kayak yang dibilang Bapak tadi, kita meminta tetap harus sama Tuhan yang di atas. Leluhur hanya sebatas perantara saja. Jadi tempat ini cukup bersih secara energi, walaupun ada beberapa energi yang kata aku berusaha untuk mendistract, menyampaikan sesuatu atau membelokkan cerita. Tapi alhamdulillahnya kita dikasih satu gambaran yang luar biasa. Nah, terus ada pesan juga kebersihan tempatnya harus tetap terjaga, karena dengan tempat yang kotor pasti akan diisi juga oleh energi dan sosok yang kotor, dan mereka tidak mau itu, seperti itu. Karena yang Dede dapat pesan juga dari Lord, dan aku juga mendapatkan pesannya bahwa mereka meminta untuk dari kemarin selalu leluhur-leluhur itu berpesan untuk menjaga Nusantoro, kan Nusantoro gitu, Nusantara. Karena mereka ingin Nusantara itu bersatu dan menjaga kekayaan alam yang ada di sini. Itu yang aku dapat pesan-pesannya. Betul. Karena ada beberapa pesan-pesan yang memang harus disampaikan, yaitu tadi gitu. Karena dahulunya itu memang tempat ini kaya dengan alamnya dan semuanya. Jadi mereka meminta untuk tetap melestarikan alam ini, karena selalu setiap leluhur berpesan, jika kalian menyatu dengan alam, maka alam akan menyatu dengan kita. Itu yang disampaikan. Betul sekali. Dan kemanapun kalian berada, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kemanapun kalian datang ke satu tempat yang mengandung unsur sejarah, kita harus tetap memperhatikan namanya tata krama. Dan itu sangat penting sekali. Dan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah nonton. Terima kasih buat Bapak sudah memberikan edukasi yang luar biasa untuk kita dan tim Book of Nena, juga teman-teman viewers semuanya. Makasih buat Kak Queen dan juga Kak Riri. Dan untuk teman-teman semua, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nyalakan tombol notifikasinya untuk mendapatkan video postingan kita selanjutnya. Salam santun dari aku, dan sampai jumpa di perjalanan Book of Nena selanjutnya. Bye-bye. Bye. Ih, wangi banget loh. Ini termasuk peninggalan leluhur kita yang ada di Gayo. Ini namanya pusaka, ini namanya Sri Markoni. Kegunaannya untuk para petani. Gitu. Kesuburan. Kesuburan. Oke. Kalau kata Sri itu kan Dewi Sri kan gitu ya. Iya.
Ada lagi? Ada lagi? Aku ke situ dulu. Ini pusaka peninggalan yang Sayu Ginseng, adiknya Prabu Tawangalun. Beliau ada di sini. Kadang nggak kuat kan. Ini punya siapa? Namanya Prabu Ginseng. Jadi kepalanya dijaga, ekornya ada. Ini namanya peninggalan yang Sayu Ginseng, adik Prabu Tawangalun. Beliau ya pernah jadi raja di Gayo. Dan beliau pun meninggal di Gayo sini. Jalan. Oh, semua ini ditemukannya di mana, Pak? Di Gayo sana. Ada di tempatnya kan? Ini tensi gue naik. Ya. Sudah ada enggak? Nah, itu. Oh, di tempat petilasan ini ya, Pak? Oh, enggak. Iya, di sana di Gayo sana, di sana. Di raja ya, di kerajaan ya? Iya, di sana. Nah, ini salah satu peninggalan beliau juga. Ada tulisannya? Ada Sangsekerta. Ya. Nah, itu. Ada tulisan Sangsekerta. Ini monumen. Aku sebenarnya nggak bisa nyium aroma parfum yang kayak gini. Ya, beliau dari dulu. diayomi yang Sayu Wiwit yang ada di sini. Ada pesan. Ya, jaga lestarinya alam. Ya, kalau manusia, gitu. Bersih dan tata krama. Jangan kita itu apa yang tapi Tawangalun ya, Matematika, tapi juga Sayu Ginseng, terus untuk Bupati, kita Udah. selain cerita banggain orang kalau yang kayak gitu nanti ceritanya untuk itu yang tak kayak Gila ya. Tepungnya kurang dikit dari jaga lestarinya alam. Manusia harus bersih dan punya tata krama. Ini Udah. kuat dicari. Kuat ya. Lumayan. Jadi memang Iya. para leluhur Ada yang itu tulisan meminta, sebenarnya. tangan gue dingin ya, Ya. meminta untuk tetap menjaga kelestarian Nusantara, tetap menjadi manusia yang hatinya bersih, hatinya bisa legowo, dan menjadi seseorang yang punya tata krama, karena ada beberapa manungsa tuh apa sih? Oh, nggak tahu. Manusia itu beberapa ada yang datang ke sini, mereka itu tidak punya, ini bahasanya ya, tidak punya hati yang bersih dan tidak punya tata krama, itu sih. Jadi mereka meminta untuk tempat ini kembali seperti sedia kala. Mereka ingin tempat ini benar-benar dijaga dengan apa yang kita punya, gitu. Kalau ini saya ngomong sendiri ya. Semangat. Itu aja sih. Mungkin Dede, udah kamera jangan ke gue. Bentar. Nanti dulu ya. Sebentar dulu. Gini loh. Kadang-kadang kita tuh pengen sebenarnya dapat mediumisasi atau masukin sosok. Cuman di sini makanya berkali-kali masuk ke Kak Nena juga. Bagi aku lebih memilih untuk mendingan kita mendengarkan penyampaiannya, karena
aku rasa wadahnya masih kurang kuat. Kalau misalkan sosok itu yang dimasukin. Jadi ini kalian tunggu sebentar, kita coba dikit komunikasi tapi tidak mediumisasi. Nanti hasilnya seperti apa nanti aku kasih tahu. Aku kakak McQueen masih mau coba dulu bentar. Kenapa kita bertiga Ya. gitu loh? Met, ya gue gila loh. Abang bantu. Tidurnya, tidur. Duduk ya. Tidurin, Bang. Ayo, komunikasi. Apa? Ada yang disampaikan? Om Swastiastu. Om Swastiastu. Oh gila. Cuma saya mau menyampaikan terima kasih. Jadi tadi sudah coba buat komunikasi, tempat ini bersih. Terima kasih, tapi daerah sana itu tolong dibersihkan lagi. Karena daerah sini itu jadi tempat entitas-entitas negatifnya justru. Kalau untuk ritual dan lain-lain, selama saya datang, tempat ini bersih sekali. Tidak ada ritual yang macam-macam. Dan tempat ini auranya sangat-sangat positif. Tapi pesannya tolong dijaga sebagaimana
keturunan Bapak menjaga? Dan saya sebagai pribadi dan teman-teman yang ada di sini, mulai di awal sampai ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan cerita saya kalau dia benar ya monggo, kalau tidak pun saya tidak apa-apa. Itu memang cerita dari leluhur. Ya, betul sekali. Tadi saya sudah yang 2 lagi dibawa, terus saya tadi coba buat sadar karena nggak mungkin 3-tiganya yang harus lepas. Jadi informasi yang disampaikan tadi, tempat ini sangat amat positif sekali, tapi mohon di daerah sana harus lebih diperhatikan agar tempat daerah situ tidak menjadi perkumpulan entitas yang tidak baik. Jadi harus tetap bersih karena tempat ini auranya positif. Di sana dulu bersih, cuman ada Watu Garuda di sana. Oh, oke. Tahun 2014 saya nemukan Watu Garuda di sana. Oke. Memang belum sempat, ya mungkin nanti bagiannya Bu Lili dan krunya untuk membersihkan di sana. Siap. Hanya Watu Garuda itu persis Watu Garuda. siap, hanya itu pesannya Ya, tadi. makasih nanti kami sampaikan ke kru-kru kita, ke teman-teman Bu kita untuk dirawat, dijaga lagi. Siap. Hanya itu pesan dari leluhurnya tadi. Terima kasih. Saya sudah sampaikan dan semoga bermanfaat dan semoga bisa diamanahkan dengan baik. Ya. Erika Capek guys, ternyata guys. Wadahnya nggak kuat. Badan sampai geter. Oke. Oke, kita closing lagi. Ya, closing yuk, ayo bangun. Ayo Kak. Ayo Queen. Oke. Jadi tadi kita udah coba buat melakukan mediumisasi, tapi memang karena jujur energinya cukup besar, jadi saya tidak menyanggupi wadah saya untuk dipergunakan karena memang berhadapan di sini atau sosok-sosok yang ada di sini adalah leluhur yang memang sejatinya mereka yang menjaga tempat ini. Ya. Tapi balik lagi, saya tadi baru dapat informasi dari mereka waktu kakak dibawa. Ya tadi kakak sempat dibawa, Queen pun demikian. Jadi saya berusaha untuk menyadarkan diri, tapi saya dapat informasi bahwasanya tempat ini bersih. Ritualnya pun tidak ada ritual yang macam-macam. Tapi ada satu titik yang ditunjukkan adalah di belakang sana. Itu satu titik yang harus dibersihkan. Dan ternyata menurut Bapak pernah ada kejadian akhirnya tempat itu kotor pada saat penemuan patung Garuda. Watu Garuda. Saya rawat dulu, sekarang sudah saya lepas, ya jadinya kotor. Oke. Untuk orang semua luar biasa bagus seperti Garuda, Watu Garuda. Ya, jadi memang dulu itu tempat di sana begitu bersih, rindang. Jadi jujur gue sempet jalan. Ya, waktu kakak lepas, kakak keliling kan pastikan di bawah. Dan memang yang digambarkan, kita kan awalnya kan tidak tahu tentang apa yang ada di tempat ini secara keseluruhan, tapi memang ada beberapa gambaran dan akhirnya diiyakan dan kakak pun sempat keliling untuk melihat. Jadi pesannya hanya kalian yang di sini adalah turun temurun dari leluhur. Mereka cukup berterima kasih atas semua perjuangan kalian untuk menjaga, tapi hanya dijaga kebersihannya saja karena mereka merasa tidak nyaman dengan entitas-entitas atau energi-energi negatif yang muncul dari tempat yang kotor seperti itu. Benar. Oke, seru banget. Thank you banget Bapak sudah bagi informasi. Hanya itu yang bisa Tim Book of Nena sampaikan. Dan terima kasih juga atas kisah dan sejarah yang sangat amat luar biasa, karena kisah ini disampaikan Bapak begitu kita lepaskan tadi kita pun merasakan hal yang sama. Makanya ini dari saya pribadi ketika saya menceritakan sejarah ini, bila ada kesalahan, kekurangan, kehilapan, pertama Gusti Prabu Tawangalun memberi maaf kepada saya, termasuk jenengan-jenengan semua ya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kan gitu ya. Siap. Nah, itulah yang mudah-mudahan tujuan Mbak sama Mas di sini yang positif, Tuhan Yang Maha Esa mengabulkan dan memberikan kelancaran perjalanan jenengan semua, apa yang dituju oleh jenengan semua, Tuhan Yang Maha Esa mengabulkan. Gitu. Amin. Ya, makasih.
Oke, selesai juga perjalanan Book of Nena hari Benar-benar ini. spiritual ya. Benar-benar spiritual yang benar-benar kali ini kita dapat kisahnya. Di kita Banyuwangi, dapat di Banyuwangi kita dapat kisahnya lengkap. Kita dapat orang yang bisa menuntun dan orang yang bisa menceritakan dulunya tempat ini seperti apa. Bahkan spesialnya hari ini kita disambut oleh alam dengan hujan yang ternyata sama dengan reka adegan pada saat kita melihat ke belakang masa lalunya dan seperti dahulunya. Dan ini aja yang bisa kita sampaikan. Teman-teman semua tetap pelajari dan pahami makna dan arti sebuah sejarah. Jangan pernah merusak situs-situs atau tempat-tempat bersejarah dengan coretan atau sesuatu yang tidak pantas untuk dilakukan di tempat itu. Dan jangan melakukan hal yang tidak senonoh di mana tempat itu penuh sejarah dan yang lainnya. Betul sekali ya. Yang punya sesuatu atau apa, gunakanlah dengan baik, jangan dipergunakan dengan yang buruk. Betul sekali, karena kita hidup berdampingan, mereka yang tidak terlihat, tapi mereka memiliki perasaan yang sama seperti kita. Jangan lupa ikuti terus perjalanan Book of Nena selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nyalakan tombol notifikasinya untuk mendapatkan video postingan kita selanjutnya. See you. Bye. Aku